warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rahman dengan NIM 24115220017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VLAN. Apa sih itu VLAN? Nah, VLAN ini adalah sekelompok perangkat jaringan yang dikonfigurasi agar dapat berkomunikasi seolah-olah mereka berada pada segmen jaringan yang sama atau LAN. Padahal secara fisik mereka mungkin terhubung ke port switch yang berbeda, bahkan switch yang berbeda. VLAN ini digunakan untuk membagi satu jaringan fisik atau switch menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil dan terpisah. Analoginya nih, bayangkan satu gedung kantor besar dengan satu telepon switchboard. Tanpa VLAN, semua orang bisa saling mendengarkan. Dengan adanya VLAN, eh, telepon tadi itu terpisah penggunanya menjadi departemen marketing untuk VLAN 10 dan departemen akuntansi untuk VLAN 20. Nah, mereka menggunakan switchboard yang sama tetapi tidak dapat mendengar atau mengirim data satu sama lain kecuali melalui router. Bagaimana sih konsep dan cara kerja VLAN? Nah, VLAN itu membatasi domain broadcast, nah, di mana ketika sebuah perangkat mengirim pesan broadcast atau pesan untuk semua, pesan itu hanya akan diterima oleh perangkat lain dalam VLAN yang sama, bukan seluruh jaringan fisik. Nah, jenis-jenis VLAN itu yang pertama ada port-based VLAN atau VLAN berbasis port. Nah, ini adalah cara paling umum di mana port switch tertentu ditetapkan ke VLAN tertentu. Misalnya port 1 sampai 5 untuk VLAN 10, port 1 sampai 6 untuk VLAN 20. Selanjutnya ada tagging atau standar IEEE 802.1Q. Nah, ini adalah proses tagging atau penandaan bingkai data atau frame. Ketika data melewati tautan antar switch atau terang link, tag khusus biasanya itu 800,1 Q gitu. Ditambahkan ke frame untuk mengidentifikasi VLAN asalnya. Nah, ini tuh memastikan frame sampai ke switch tujuan yang benar. Lalu apa saja sih manfaat utama penggunaan VLAN? Nah, yang pertama ada peningkatan keamanan. VLAN ini memisahkan data sensitif, misalnya data keuangan di VLAN 20 dari data umum, misalnya tamu di VLAN 30. Jika terjadi kompromi, dampaknya itu terbatas pada VLAN itu aja. Yang kedua ada peningkatan performa jaringan, mengurangi ukuran domain broadcast. Nah, semakin kecil domain broadcastnya, semakin sedikit traffic yang tidak perlu diterima oleh setiap perangkat, sehingga jaringan itu lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada fleksibilitas dan manajemen yang lebih mudah. VLAN ini membuat perangkat itu dapat dipindahkan secara fisik tetapi tetap berada di VLAN yang sama. Selama port tujuan sudah dikonfigurasi. Ini tuh memudahin tim ITI untuk mengelola perpindahan departemen tanpa harus mengubah kabel fisik secara besar-besaran. Dan yang terakhir, penghematan biaya. Dengan VLAN, Anda dapat menggunakan satu switch yang mahal untuk beberapa jaringan terpisah tanpa harus membeli banyak switch yang terpisah. Nah, lalu ada implementasinya di sini sesuai pada gambar. Ada switch access atau access port. Ini tuh port tempat perangkat akhir seperti PC dan printer terhubung. Port itu hanya membawa traffic untuk satu VLAN tertentu aja. Nah, lalu ada switch trunk atau trunk port, di mana ini merupakan port yang menghubungkan dua switch atau switch dengan router. Nah, port ini membawa traffic dari banyak VLAN dan menggunakan tagging 802.1Q untuk memindahkan data. Selanjutnya ada animasi untuk memperjelas lagi pemahaman mengenai VLAN ini atau ilustrasi. When we introduce VLANs, the switch creates virtual barriers, organizing the data into distinct, isolated traffic flows. Nah, jadi VLAN ini eh, membuat atau ngebikin barrier atau penghalang virtual gitu agar eh, traffic atau lalu lintas data itu terbatas pada satu arus aja. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.